Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Febrianti, Guru Bimbingan Konseling di SMA Negeri 6 Balikpapan. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia di jalan kebaikan. Teman-teman, bagi kalian yang baru saja duduk di bangku kelas 10, saya ucapkan selamat datang di dunia SMA. Belajar di jenjang SMA tentu saja berbeda dengan belajar di jenjang sebelumnya. Di jenjang SMA, kalian harus mampu membuat sebuah strategi belajar agar cita-cita kalian di masa depan dapat mudah tercapai. Dan salah satu langkah awal yang harus kalian lakukan dalam menyusun sebuah strategi belajar di SMA adalah dengan menentukan cita-cita. Nah, pada video kali ini, saya akan mengupas tuntas tentang bagaimana cara menentukan cita-cita. Nah, teman-teman, simak video ini hingga tuntas. Ngomongin cita-cita, kalian punya mimpi apa sih tentang diri kalian di 10 tahun mendatang? Mau jadi pebisnis, tentara, arsitek, dokter, pengacara, chef, atau yang lainnya? Nah, teman-teman, ada beberapa alasan kenapa kalian harus memiliki cita-cita. Alasan yang pertama adalah agar kalian memiliki tujuan hidup. Jika kamu memiliki tujuan hidup, kamu tidak akan mudah galau, tidak mudah ke-distract dengan godaan pergaulan bebas seperti narkoba, tawuran, bullying, pacaran berlebihan, bolos, dan lain-lain. Dan hal yang lebih penting lagi, tidak mudah galau meskipun kamu sedang sendirian. Jika kamu punya tujuan hidup, kamu akan selalu bersemangat dan bisa mengukur seberapa besar effort yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan sesuatu. Tidak boros tenaga dan buang waktu sia-sia. Contohnya nih, kamu pernah nggak sih jalan-jalan keliling kota Balikpapan tetapi tidak punya tujuan? Apa yang terjadi? Capek, ya, duit habis untuk jajan yang nggak jelas, bensin habis buat keliling-keliling nggak jelas, resiko tersesat, ban bocor, ya belum lagi nanti dapat musibah dan lain-lain, ya. Justru itu akan semakin membuat kalian stres. Nah, bandingkan kalau kamu jalan-jalan dengan tujuan yang jelas, misalnya nih, mengantar ibu ke pasar, piknik, atau ke rumah teman, ya. Biasanya kamu akan melakukan beberapa persiapan-persiapan seperti misal mencuci kendaraan, menyiapkan uang saku yang cukup, menyiapkan bahan bakar yang cukup di kendaraanmu, hingga estimasi waktu yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan urusan-urusanmu. Alasan kedua kenapa kalian harus memiliki cita-cita adalah kalian dapat menentukan langkah, ya, menentukan langkah atau jalan yang tepat. Teman-teman, pada kurikulum Merdeka ini, ketika kalian nanti akan duduk di bangku kelas 11, kalian akan diminta untuk memilih 4 mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan cita-cita yang kalian inginkan. Mata pelajaran apa yang dipilih harus benar-benar relate dengan cita-cita kamu. Jangan sampai salah jalan. Misalnya, ingin jadi dokter, tapi kamu ambil mata pelajaran pilihan seperti ekonomi, geografi, sosiologi. Nah, dijamin nih, gak akan pernah sampai jadi dokter. Jadi, pada kurikulum Merdeka ini, kamu harus punya ancang-ancang, ya, mau memilih jalan yang seperti apa. Berikutnya adalah dalam menentukan cita-cita, cita-cita itu harus sesuai dengan dirimu. Jangan memilih cita-cita berdasarkan tren atau yang kelihatannya keren, atau karena doi memilih cita-cita yang sama, atau karena keinginan circle pertemanan yang memang ingin terus kamu ikuti. Jadi, yang berikutnya, cita-cita juga harus menggambarkan kemampuan dirimu. Kenali kemampuan akademikmu sehingga kamu tidak terlalu memaksakan diri di tempat yang tidak kamu mampu. Kemudian, yang berikutnya, cita-cita harus spesifik, ya. Kebanyakan peserta didik jika ditanya, "Apa cita-citamu?" Ya, beberapa di antara mereka akan menjawab, "Ingin jadi orang sukses, Bu. Ingin membahagiakan orang tua, Bu. Kemudian ingin kaya, Bu." Nah, namun pada pembahasan di video ini kita akan membahas cita-cita itu secara spesifik. Dari berbagai literatur yang pernah saya kumpulkan, ya, profesi adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, di mana keahlian tersebut didapat dari proses pendidikan dan latihan yang terprogram. Keahlian tersebut dapat memenuhi kebutuhan banyak orang.
seperti guru yang mengajar dan membimbing di dunia pendidikan, tenaga medis yang merawat dan menyembuhkan orang, pilot ya yang mengantar banyak orang dari daerah satu ke daerah lain dengan menggunakan pesawat, dan tentu saja profesi juga menghasilkan sebuah kesejahteraan bagi diri dan keluarga. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya copet, rampok ya atau gelandangan ya, itu cita-cita bukan ya? Nauzubillah min zalik ya, jangan sampai kalian menjadi seperti itu. Nah, kemudian ya, kembali kepada pertanyaan semula. Apa sih cita-cita yang cocok untukmu? Ada beberapa tips sederhana yang bisa kamu lakukan. Di antaranya yang pertama adalah lihat profesi orang tuamu. Biasanya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jika ayahmu montir, ibumu desainer, mungkin cita-cita yang cocok buatmu adalah profesi yang mengarah pada dunia teknik dan desain. Kemudian yang kedua adalah permainan waktu kecil. Permainan apa yang sering kamu mainkan di waktu kecil? Ini berpengaruh juga loh. Apalagi jika permainan itu terus kamu mainkan secara berulang. Anak-anak yang sering memainkan puzzle, blok, balok susun, atau sejenisnya, profesi seperti arsitek mungkin cocok buatmu. Atau anak-anak yang suka mencampur antara pasir, gula, minyak, dan lain sebagainya, mungkin pekerjaan di bidang kimia cocok untuk kamu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah langkah yang berikutnya, yaitu tes bakat minat. Untuk menjelajahi siapa dirimu sebenarnya, kamu bisa mengikuti tes bakat minat melalui aplikasi online maupun melalui biro psikologi profesional. Kemudian langkah yang keempat adalah konsultasikan ke guru BK kamu mengenai 3 langkah yang sudah kamu tempuh ya, agar kamu mendapatkan sebuah referensi dan pertimbangan lebih mendalam. Kemudian langkah kelima yang terakhir adalah diskusikan bersama orang tua terkait dengan 4 langkah sebelumnya ya, untuk mendapatkan support dan dukungan lebih baik lagi. Jika memang masih gamang, ibu tunggu di ruang BK untuk berkonsultasi. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.